Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya untuk saudara semua yang mendengarkan renungan inspirasi pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini untuk semua kebaikan, rahmat dan kasih setiamu yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan bersama. Satu ayat dari bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Karena Tuhan membuka hati kita menerima kebenaran ini menjadi rema bagi kita di sepanjang hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu janganlah memfitnah. Ini yang akan coba kita angkat pagi ini, karena Tuhan berkenan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa seorang laki-laki tua terbaring di tempat tidur di kamarnya sendiri. Ia menjadi sakit dan sangat menderita oleh karena ulah seseorang yang telah memfitnah dirinya. Ya, di mana ada seorang anak perempuan yang mengaku telah menyebarkan fitnah atau berita kebohongan atau hoax yang sangat menyakitkan orang tua ini. Yaitu satu berita yang dibuat sendiri untuk memfitnah orang tua ini. Lalu satu hari saudaraku, anak perempuan ini setelah ia mengetahui kondisi pria yang difitnahnya itu, dia sedang sakit dan sangat menderita, ia pun tersadar, ia pun menyesali perbuatannya itu. Dan dengan perasaan menyesal dan bercampur malu, perempuan muda itu mendatangi laki-laki tua yang sedang sekarat dan hampir meninggal karena fitnahnya itu. Didatanginya laki-laki ini saudaraku. Lalu ketika melihat kondisi orang tua itu, wanita itu pun mulai menangis. Dia dengan nada menyesal dan berkata kepada laki-laki tua ini, dia katakan, "Kakek, saya telah bersalah dan saya telah menyesal karena telah menyebarkan fitnah yang membuat kakek jadi menderita seperti ini." Dia menyesal, dia menyadari sekiranya dikatakan ada hal yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya itu, tentu saya akan melakukannya. Karena sekarang aku sadar bahwa aku sudah salah. Lalu mendengar itu si laki-laki tua yang bijak itu, dia memberikan sebuah bantal kepada wanita muda itu dan berkata kepadanya, "Ambillah bantal ini anakku, bawalah bantal ini ke atas menara gereja." Dia katakan, lalu bukalah bantal itu. Setelah itu ambillah kapas yang ada di dalam bantal itu dan sebarkanlah itu keluar dari atas menara itu. Karena dia memang ingin melakukan sesuatu demi untuk yang menebus kesalahannya itu, maka dengan segera perempuan itu pun melaksanakan perintah si kakek tersebut. Namun saudara, setelah ia melakukannya, ia segera kembali menemui laki-laki tua itu dan berkata kepadanya, "Perintah kakek itu sudah saya laksanakan dengan baik," dia katakan. Lalu segera laki-laki itu pun berkata kepadanya kembali, dia katakan,
Sekarang pergilah, kumpulkanlah kembali kapas-kapas itu, ya, dan masukkan dia kembali ke dalam sarung bantal ini seperti sedia kala. Itulah yang dikatakan laki-laki tua itu kepada perempuan itu. Lalu mendengar perkataan si kakek tersebut, wanita itu pun saudara langsung menjawab si kakek itu. Dia katakan dengan kaget, "Maaf kek, saya tidak dapat melakukan itu. Saya tidak mungkin dapat melakukan itu lagi. Karena kapas-kapas itu telah menyebar kemana-mana sekarang. Dan saya tidak tahu kapas itu semua sekarang sudah ada di mana." Itu yang dikatakan. Lalu dengan bijak laki-laki itu pun menjawab wanita muda itu. Dia katakan, "Sekarang anakku, kamu baru tahu mengapa aku menderita seperti ini. Karena perkataan fitnah dan kebohonganmu itu sudah menyebar kemana-mana. Dan itu sangat menyakitkan hatiku. Dan berita itu tidak akan berakhir hanya dengan permintaan maafmu ini." Itu yang dikatakan oleh laki-laki tua itu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan orang tua itu, wanita itu pun tersadar. Dia tertunduk, dia termalu dalam penyesalan yang tidak berarti. Karena dia baru tahu bahwa ternyata laki-laki tua ini sudah sangat menderita karena fitnahannya, karena kebohongannya telah termakan oleh banyak orang yang membuat laki-laki tua ini tertekan, ya. Itu yang membuat dia begitu menderita dan hampir-hampir dia putus asa dan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Betapa berbahayanya fitnah dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kita menangkap kebenaran ini sekarang. Dan saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini sekarang, saudaraku. Ya, fitnah itu dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa? Karena jika sudah tersebar kemana-mana, maka itu tidak mungkin lagi bisa dihentikan. Tidak bisa mungkin dipungut kembali. Kebohongan tidak akan berhenti, saudaraku. Fitnah tidak akan berhenti hanya karena dengan permintaan maaf saja. Ini bahayanya fitnah itu. Dan ada banyak orang yang merasa setelah dia minta maaf maka fitnahnya sudah selesai. Tidak akan berhenti. Kebohongan, fitnah tidak akan berhenti hanya dengan perkataan minta maaf, saudaraku. Maka sebelum kita melakukan pekerjaan yang keji ini, pikir dulu perkataan yang kita akan katakan tentang seseorang. Jangan sampai, saudaraku, ada begitu banyak orang yang terluka dengan perkataan fitnah kita dan mereka menderita karena kita. Maka itu kita tidak bisa akan mengobati itu. Dan kita tidak akan bisa menarik kembali perkataan-perkataan yang kita sudah buang seperti kapas tadi yang sudah menyebar kemana-mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dengan sangat tegas. Supaya jangan engkau pergi ke yang kemari menyebarkan fitnah di antara sebangsamu. Jangan. Itu yang dipesankan Tuhan. Jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Karena fitnah itu kejam, lebih kejam dari membunuh. Mengancam kehidupan orang-orang yang kita fitnah. Dia menderita, dia tertekan kehidupannya, dia putus asa, dia gelisah, dia tidak mengalami ketenangan. Bahkan itu bisa berakhir fatal. Ada banyak orang yang akhirnya stroke, ya. Bahkan ada orang yang bunuh diri, binasa oleh karena perkataan mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu apakah saudara pernah memfitnah orang atau gemar memfitnah orang. Lewat kebenaran ini pagi ini, jika itu ya pernah saudara lakukan dan sedang saudara lakukan saat ini, saya hanya ingin katakan berhentilah melakukannya, saudaraku. Berhentilah melakukan kejahatan yang keji itu kepada saudaramu. Siapakah engkau? Mengapa engkau bisa tega memfitnah saudaramu, membunuh saudaramu dengan cara-cara yang seperti itu? Karena itu, saudaraku, kekejian yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita itu hidup dalam kasih, hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan siapapun di dunia ini. Bukan saling memfitnah, bukan saling membunuh dengan cara memfitnah itu, saudaraku. Atau apakah saudara mungkin saat ini sedang menjadi korban fitnah? Atau
korban dari ulah kebohongan orang lain yang sudah tersebar kemana-mana. Membuat saudara saat ini hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam keputusasaan. Karena seakan-akan sudah terpojok, seakan-akan saudara terjepit, seakan-akan sudah disalahkan oleh semua orang oleh karena perkataan fitnah yang bohong yang disebarkan oleh orang lain. Mungkin saudara sedang mengalami itu saat ini. Saya ingin katakan saudaraku, percayalah bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui segala perkara yang sedang kita hadapi. Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan melihat pikiran kita, perasaan kita dan seluruh kehidupan kita, saudaraku. Dan Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu, yang menganiaya kamu. Yaitu bagi mereka berbuat baiklah bagi mereka yang melakukan kejahatan kepadamu. Artinya saudaraku, jangan membalas fitnah dengan fitnah. Jangan membalas kebohongan dengan kebohongan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan, hiduplah dalam kebaikan. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan saling memfitnah. Jangan saling membunuh. Jangan saling menyebarkan kebohongan. Walaupun mungkin saudara kita mengalami kekurangan dan kelemahan, tidak ada bedanya, kita pun mengalami hal yang sama. Itu sebabnya Yesus katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok ada besar di matamu? Cabut dulu balok itu, supaya engkau bisa berkata, saudaraku, aku akan mengambil selumbar di matamu. Ini penting untuk mengintrospeksi terlebih dahulu sebelum kita menghakimi orang, sebelum apalagi kita menyebar fitnah tentang seseorang, karena itu sangat menyakitkan. Jangan sampai orang menderita karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan dituntut oleh Tuhan akan pertanggungjawaban kita. Ya, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Dengan kebenaran ini saudaraku, mari Tuhan kiranya memampukan kita dengan kekuatan Roh Kudus, baik kita yang selalu gemar berfitnah, melakukan fitnah, bertobat oleh kekuatan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus kita bertobat, atau mungkin kita adalah orang yang menjadi korban dari fitnahan, kita dikuatkan Tuhan untuk bisa berdamai dengan keadaan dan bisa menerima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, memenuhi hidup kita dan mengampuni mereka yang memfitnah kehidupan kita. Itu yang saya bagikan. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam perdamaian, dan hidup saling mengampuni, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini untuk anugerah-Mu yang kami terima. Tuhan mengajari kami supaya kami hidup dalam damai dan kasih, tidak saling memfitnah dan saling hidup dalam kebohongan. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini, kuatkanlah mereka yang lemah, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang jatuh, yang menderita, yang terpeleset, tergelincir oleh karena beban hidup yang berat, Tuhan angkat mereka dan tegakkan kaki mereka kembali berdiri di hadapan Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan di hari ini. Buka bagi mereka lapangan pekerjaan. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan. Juga yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Buah kandungan mereka diberkati Tuhan. Hamba terus mau berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati, topang mereka, berikan semangat belajar. Hamba juga doakan Tuhan Yesus, umat-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak anak Tuhan yang memiliki persoalan kehidupan yang sulit, persoalan hidup yang berat, bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ada yang tidak berdaya, ada yang putus asa, ada yang sedang mengalami kelemahan, ada yang sedang tidak mampu lagi untuk menoleh berpengharapan. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan ini dan doa ini meneguhkan hati mereka, kuatkan mereka, tolong mereka, lepaskan, bebaskan dan berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat,
dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada layanan doa kami sisipkan, hubungi kami siap berdoa untuk saudara. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu ada menyapa saudara tiap hari, mari bantu kami dalam pengembangannya dengan cara bagikan kepada sebanyak mungkin orang saudara, sehingga banyak orang yang bisa menonton. Itu penyemangat bagi kami berkarya. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Tuhan memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara. Di kesempatan lain tentunya, Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.